Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Buat yang lagi nonton malam-malam kan, lagi nyantai, lebih baik nonton ini. Bermanfaat? Pasti dong. Buat kalian yang baru tahu, ini adalah konten Capi Store yang pertama. Mungkin nggak tahu sih gue yang diupload yang mana dulu ya, tapi yang pasti ini adalah konten Capi Store yang dimana kita bakalan ngebahas seputar produk-produk yang ada di Capi Store. Karena banyak banget yang nanya kemarin di DM atau di komen di Instagram Capis tuh tutorialnya gimana, iniannya gimana, apa cara masangnya gimana, terus juga kualitasnya gimana. Nah, kalian bisa lihat dari video ini juga, dari video-videonya Capis Store. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, jangan nanya-nanya adminnya lagi dong, langsung nonton videonya. Hari ini gue bakalan nge-review atau bikin tutorial tentang BM800. Ini sebenarnya adalah sebuah mikrofon kondenser yang cukup digemari oleh anak-anak muda. Karena mikrofon ini, mana mikrofonnya? Ah, ini dia. Ini kemarin gue udah buka. Jadi pas dikirimin ke gue, mikrofon ini gue sempat buka karena waktu itu sempat gue pengen review, cuma pas di review ternyata reviewnya jelek. Nah, yang ini kayak saya nggak tahu nih bakalan bagus atau enggak, tapi yang pasti cukup berisik di sini. Tapi yang pasti sekarang equipmentnya udah lebih lengkap lah gitu. Gue pengen ngejelasin dulu nih, BM800 ini, kondenser TAF Studio ini adalah salah satu bisa dibilang salah satu pionir lah. Di Indonesia ini cukup laku. Karena banyak banget yang nyari BM800 ini. Karena BM800 ini selain harganya murah, ini nih punya kualitas yang juga nggak terlalu jauh beda dengan kondenser-kondenser lain. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama kayak Scarlett dan segala macamnya yang harganya 3 jutaan, 2 jutaan ya, itu memang jauh memang kualitasnya. Tapi ini kalau lu pengen bikin home recording, lu pengen bikin recording mandiri atau recording sendiri ya, yang nggak ngelibatin banyak banget personil, terus juga lu harus ke studio untuk bikin home recording sendiri, ini bisa nolong lu banget. Karena harganya terjangkau banget, setahu gue malah harganya nggak nyampe 150.000. Reviewer sekali bukan? Nah, setelah lu ngeliat ke dalam, banyak banget yang bisa lu dapetin. Ini ada shock mount, terus juga ada ini busa mic nih, busa mikrofon, gue nggak tahu namanya apa. Pokoknya busa mikrofon, kabel XLR. Ini dicolok, jadi ini kabel XLR yang bakalan dicolok ke mikrofonnya. Terus ini nyambungnya ke 3.5. Ini bakalan lu colokin bisa ke laptop atau splitter atau bisa juga ke handphone tau gue. Jadi lu bisa colokin ini ke handphone atau lu juga bisa colokin ini ke sound card. Kalau misalnya lu yang udah expert di bidang permusikan, pasti tahu tuh sound card apa. Nanti kita bakal review juga, ada sound card di Capi Store. SLR, terus di sini ada mikrofonnya. Jadi di sini gue dikasih mikrofon yang memang cukup mewah ya kelihatannya ya, karena ada emas-emasnya gitu atasnya, terus juga bawahnya lebih elegan karena ada hitam-hitamnya. Sebenarnya setahu gue ada beberapa warna, ada yang emas sih kayak gini gold, terus bawahnya hitam, ada yang full black hitam-hitam, ada juga yang full white setahu gue. Jadi ada yang putih-putih nih, entar. Lu bisa langsung ke Capi Store, yaitu ada di Instagramnya Capi Store, atau lu bisa juga ke Shopee, Capi Store Shopee. Jadi di Shopee lu tinggal tulis Capi Store, CAPISSTORE. Nah itu dia. Terus ini ada manual booknya sebenarnya nih, cuma gua nggak ngerti karena bahasanya ada bahasa Inggrisnya. Jadi di sini ada broadcasting and recording microphone. Di sini ada specification, elemennya 34 pressure gradient transduce. Terus ada polar patternnya, ada unidirectional. Ini penting nih. Itu dia dari boxnya itu aja, ini udah kosong boxnya. Maka dari itu boxnya kita akan singkirkan terlebih dahulu. Nah ini dia mikrofonnya tadi. Jadi kalau misalnya lu pengen colokin ininya nih, ini bisa colok di sini.
Jadi ini dicolokin ke mikrofon, tek. Nah, udah sampai bunyi. Nah, itu berarti mikrofonnya udah kecolok dengan baik. Menurut gue cukup elegan ya, karena nggak terlalu banyak tulisan dan nggak terlalu banyak motif di sini. Karena kalau misalnya terlalu banyak motif kan jadi kayak mikrofon mainan gitu kan kalau menurut gue. Nah, kalau misalnya lu pengen ngeliat isinya bahkan bisa. Ini kalau misalnya lu puter, ada yang ngetok. Nah, puter bawahnya ini kalau misalnya lu puter, dicopotin, bisa dicopot nih. Jadi kalau misalnya sampai ada bagian yang rusak, lu bisa copotin sendiri. Jadi sebenarnya ini user friendly banget. Gue punya temen yang mikrofonnya tuh 2 jutaan. Tapi sebenarnya menurut gue tergantung dari gimana cara lu ngeditnya juga. Terus juga biasanya tuh mikrofon yang 1-2 jutaan tuh lebih sensitif kan. Jadi ambience dari luar tuh bisa kedengeran. Sementara ini nih memang mikrofon yang nggak terlalu sensitif, jadi lu mesti fokuskan di satu sisi mulut lu aja gitu. Dia bakalan fokus ke satu sisi mulut lu, jadi dia nggak bakalan nangkep ambience lain. Nah, nanti kita bakalan coba nih. Ini kan ada berisiknya, kita bisa coba nih nanti. Apakah ini berfungsi dengan baik gitu kan? Karena ini memang mikrofon yang didesain tidak terlalu sensitif biar nggak nangkep ambience yang lain secara berlebihan gitu. Nah, ini tinggal colok gini. Nanti ujung ininya lu bisa colok ke sound card. Ini ada busa mikrofon. Jadi kalau misalnya busa mikrofon ini lu tinggal taruh di sini. Nah, kayak gini nih. Agak susah ya. Kayak gini nih. Nah, jadinya kayak gini. Fungsinya untuk apa? Biasanya ini balik lagi tadi ngeredam ambience yang ada di sekitar kita biasanya. Ini bakalan bisa lebih memfokuskan ke mulut kita. Terus ini ada shock mount. Ini kalau ini masih disegel nih, belum gue buka nih shock mountnya. Shock mountnya ini fungsinya untuk apa? Namanya juga shock mount. Jadi dia menghindari guncangan. Jadi ini fungsinya, ini mesti copot dulu, terus lu masukin ini ke sini. Tek. Nah, masukin ke sini, terus lu colokin ke sini. Ini nggak bakalan copot bro, maksudnya ini nggak bakalan lepas nih, karena gigitannya cukup kenceng, cengkramannya dia cukup kenceng, jadi nggak bakalan lepas nih. Kalau misalnya lu goyang-goyangin juga nggak bakalan lepas. Biasanya kalau misalnya orang bukan karaokean, kalau misalnya orang lagi recording, itu tuh harus ada stand arm namanya. Nah, stand arm nanti kita bakalan review juga tuh. Di Capistore ada nggak? Ada juga. Jadi tenang buat kalian yang lagi nyari-nyari tentang permusikan, tentang elektronik dan segala macamnya. Kalian boleh ke Capistore di Shopee-nya. Di sini nih. Nah, itu dia Shopee, Capistore. Sekarang waktunya kita tes gimana kualitas dari si mikrofon Tas Studio BM800 ini. Kira-kira bagus atau enggak? Pertanyaannya itu. Nah, ini dia suara gua menggunakan BM800. Jadi kalian bisa ngebedain nih. Tadi kan suara gua kayaknya ambience-nya banyak banget tuh. Ngingingnya tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian denger nih ya, cek 1 2 cek 1, cek 1, cek 1, cek 1, cek. Ini kedekatan nih sebenarnya nih kalau misalnya buat rekaman nih biasanya kedekatan nih. Biasanya dijauhin dikit segini nih. Nanti bakal ada pop filter biasanya, pop filter yang ngalangin biar suara lu lebih jernih biasanya. Cek 1 2, cek 1, cek 1 2. Kedengeran nggak? Beda dengan yang tadi gue pakai nih. Dengerin lagi ya, ini bedanya nih. Ini clip on gue yang memang kualitasnya wadaw menurut gue. Tapi kalau misalnya bisa kalian bedain dengan si BM800 tadi. BM800 ini nih kalian bisa bedain. Jadi menurut gue memang BM800 ini nggak bisa disandingin sama clip on sih, karena memang kalau clip on beda ya. Kualitas clip on kan memang untuk biasanya tuh dynamic mic-nya, mikrofon dynamic biasanya. Sementara dari BM800 ini memang
mikrofon kondenser yang harus pakai phantom power kalau misalnya lu pengen nyalain kondenser mikrofon ini. Kalau misalnya lu nggak pakai phantom power bisa atau nggak, di beberapa mixer itu bisa nggak pakai phantom power tapi suaranya rada kecil sebenarnya menurut gua. Tapi kalau misalnya lu pengen pas harus ada phantom powernya. Phantom power ada nggak di Capistore? Ada. Jadi kalian bisa bedain kan tadi mikrofon dari BM800 ini sama mikrofon dari clip-on gua, atau kalian juga bisa bedain dari mikrofon kamera ini nih. Nah sekarang nih kalau misalnya pakai kamera ini ya mikrofonnya kayak gitu. Kresek-kresek. Jadi kalian membutuhkan bantuan seenggaknya mikrofon clip-on murah atau kalian boleh beli mikrofon kondenser ini dengan murah, tapi kalian udah bisa gunain dengan kualitas yang segitu gitu. Menurut gue itu udah pas banget gitu. Nah sekarang gue pakai ini nih, pakai mikrofon Softart Studionya. Oke, itu dia tadi review gue tentang mikrofon ini dan gimana cara gunainnya ya. Jadi gunainnya tuh gampang, tinggal lu plug and play aja sebenarnya. Lu tinggal colokin ke sound card atau tinggal colokin ke splitter yang ada di laptop lu atau di komputer lu. Biasanya kalau misalnya komputer atau PC udah ada splitternya biasanya. Nah, gimana kualitasnya kalian yang nilai sendiri. Menurut gue sih ini kualitasnya oke banget. Dengan harga di bawah 150.000 kayaknya di Capistore kalian bisa lihat harganya malah di bawah 100.000. Apa gue salah ya? Ya ntar gue tampilin di sini aja ya, harganya ada Shopee-nya, kalian bisa langsung beli langsung ke Shopee-nya Capistore untuk bisa ngelihat BM800 ini harganya berapa dan kualitasnya kayak gimana. Kalian bisa cobain sendiri dan kalian bisa beli sendiri di situ. Gitu. Oke, kalau gitu sudah selesai review dan juga tutorial hari ini. Terima kasih buat yang udah mendengarkan, yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Anggi Sugiarto. Sampai jumpa.